Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, baik kalau begitu. Nah, sebelum saya memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar di waktu 45 menit ke depan kita semua bisa berjalan dengan baik. Amin. Dan juga anak-anak di sini bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Amin. Mungkin untuk ketua kelasnya boleh dipimpin doanya. Siapa nih di sini? Kamu ya? Coba. Siapa namanya? Siapa? Ya boleh. Namanya siapa? Fikri. Oke, boleh dipimpin ya anak kelas 9. Mari teman-teman kita berdoa bersama. Doa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Alhamdulillah, terima kasih sebelumnya kepada Fikri yang telah memimpin doa ya. Nah, pertama-tama Ibu akan memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu ya. Nah, nama Ibu bisa dilihat di papan tulis ya. Nama Ibu Siti Ainul Wardah. Anak-anak di sini boleh memanggil Ibu Ainul atau Kak Ainul, senyamannya kalian aja ya. Terus alamat rumah Ibu ada di Jalan Tiparadar, Perumahan Mekarsari Asri, Blok B9, Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Jadi nanti kalau anak-anak mau main aja nggak apa-apa ya. Nah, terus status Ibu sekarang sedang berkuliah di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, atau mungkin anak-anak biasa kenalnya tuh kampus Hamka, tahu nggak? Nah, itu di Pasar Rebo, jurusan bimbingan dan konseling. Nah, oke, tadi kan Ibu sudah memperkenalkan diri Ibu. Sekarang Ibu mau kenal nih sama anak-anak kelas 9C yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, oke? Ibu presentasi kehadiran dulu ya. Abdul Denar Al-Ghifari ada ya. Kemudian Agista Putri dan Ahmad Fauzi. Yang terakhir ya Wasohibin. Apa namanya emang? Apa ya? Panggilnya apa biasanya? Obin. Oke, baik. Ada yang untuk panggil? Udah semua ya? Berarti hadir semua anak-anaknya? Oke, baik. Alhamdulillah kalau seperti itu. Nah, mungkin dari anak-anak di sini ada yang bertanya-tanya, kita tuh sebenarnya mau ngapain sih? Ya nggak sih? Ya kan? Nah, jadi tujuan Ibu datang ke sini itu untuk memberikan layanan bimbingan klasikal terkait dengan materi Rangkul Sahabatmu dalam Tunjukkan Empatimu. Nah, jadi untuk tujuan Ibu memberikan layanan bimbingan klasikal ini agar anak-anak yang ada di sini, anak-anak kelas 9C, mampu meningkatkan pemahaman dan juga mampu membentuk atau membangun perilaku terkait dengan empati itu sendiri. Nah, sama aja kok seperti kayak KBM pembelajaran yang lainnya, mata pelajaran yang lainnya. Kita nanti bisa berdiskusi bersama, terus juga bertukar pendapat atau sharing-sharing pendapat terkait dengan Rangkul Sahabatmu dalam Tunjukkan Empatimu. Sampai sini bisa dipahami? Ada yang mau ditanyain? Nah, kalau nggak ada yang nanya, udah paham semua. Apakah kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya? Bisa ya. Kalau bisa, gimana kalau kita main games dulu? Boleh ya? Mau games dulu atau langsung masuk materi nih? Oke, main games. Nah, gamesnya itu belum. belum. Nanti kalau Ibu bilang botak, siapa nih yang botak? Gak ada kan? Mohon maaf ya kalau ada ya. Kalau Ibu sebut botak, kalian boleh pegang kepala, ya. Tapi kalau misalkan Ibu bilang batuk, kalian boleh pegang mulut, ya. Oke. Dan kalau Ibu bilang batik, kalian boleh pegang dagu.
Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, baik. Sekarang kita pegang batu. Oke. Batik. Oke, jujur ya kalau ada yang salah ya, maju ke depan ya. Botak. Batik. Batuk. Batik. Batuk. Botak. Nah, tadi mau pegang apa tadi? Kepala ya, oke. Lanjut lagi ya. Botak. Batik. Batuk. Batik. Botak. Oke. Botak. Oke. Batik. Oke, berarti gak ada yang maju nih ya. Oke, udah cukup apa masih lagi? Udah cukup ya. Oke. Nah, tadi kita udah sama-sama bermain game. Sepertinya anak-anak udah pada fokus nih. Tadi gue lihat semuanya udah fokus, udah bisa memperagakan gamesnya. Sekarang kita langsung masuk ke materi ya. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya dulu ya kepada kalian ya. Apa itu empati? Kira-kira di sini dari teman-teman ada nggak yang tahu apa itu empati? Boleh maju ke depan? Gak apa-apa. Boleh maju ke depan, ditulis menurut pendapat dari siapa namanya? Boleh. Kira-kira pendapat Dinda mengenai empati boleh? Apa menurut Dinda nih? Boleh yang kencang ya ngomongnya ya. Kalau ada yang sedih, kita ikutan sedih. Oke, berarti menurut Dinda kalau ada yang sedih kita ikutan sedih ya. Oke, boleh maju untuk menulis. Maaf ya. Iya boleh ditulis di sini. Lanjut saja. Empati. Boleh tulisannya. Empati itu apa sih kalau menurut Dinda tuh ya? Oh Dinda, kira Dinda. Oke, makasih ya Dinda ya. Nah nih boleh applause buat Dinda. Karena udah mau berani ya maju ke depan. Nah menurut Dinda itu kalau empati itu jadi kalau ada yang sedih kita ikutan merasa sedih. Nah siapa lagi yang ingin berpendapat terkait dengan empati itu apa sih menurut anak-anak? Boleh? Siapa namanya? Pipi. Oke. Dihargai siapa nih? Oke. Tulis namanya boleh? Boleh disampaikan ya, Fikri tadi belum menyampaikan menurut Fikri itu empati itu apa nih? Boleh disampaikan? Empati adalah biar kita dapat dihargai dengan Ayo. biar kita dapat dihargai orang Oke, menurut Fikri itu kalau empati itu biar kita itu dapat dihargai orang lain ya. Oke, boleh. Terima kasih sebenarnya Fikri boleh duduk. Terima kasih. Ya, terima kasih juga. Nah, benar ya apa yang disampaikan oleh teman-teman. Kalau empati itu nih, kalau kita ada temen yang sedih atau yang kesusahan, kita tuh merasa ikut sedih, kita tuh merasa ingin membantunya. Kemudian setelah dari kita merasakan sedih ini, ya, tentunya kita bakal dihargain dong sama orang lain, ya kan? Ya. Nah, jadi ketika kita berempati, kita pasti akan dihargain oleh orang lain. Nah, untuk pengertian empati, apakah sudah paham atau ada yang mau ditanyakan? Sudah paham ya? Baik. Kalau begitu tadi kan empati ya. Sekarang kalau tentang gimana ya tulisnya? Di sini aja ya. Apa sih bedanya? Di sini deh. Di sini boleh. Sini aja di atas ya. Di mana di mana? Oke. Nah, menurut teman-teman nih, apa sih bedanya empati dengan simpati? Boleh yang mau berpendapat maju ke depan. Siapa nih? Simpati. Oke, silakan maju ke depan. Oke.
Dengan siapa? Alisa. Nah, menurut Alisa apa dulu nih, sampaikan dulu. Dulu ya. Agista yang kenceng ya. Nah, menurut Agista itu apa nih? Empati atau simpati yang mau dijelasin? Simpati dulu ya. Simpati dulu. Oke, siap, boleh. Simpati. Kalau simpati itu kalau kita sedih ngelihat orang, kita tuh ikutan sedih juga gitu. Oke. Kalau empati kita sedih juga. Terus aku malu ya. Oke. Terus ngelihat orang sedih, tapi kita tuh juga pengen ngebantu dia, tapi tuh kita tuh seakan-akan pengen ngebantu dia, tapi kita nggak bisa. Oke, berarti menurut Agista itu kalau empati ya? Atau simpati dulu? Simpati. Oke, kalau simpati itu menurut Agista, kalau kita sedih, kita juga ikut sedih. Iya. Tapi kalau empati itu ketika kita melihat orang sedih, kita bukan cuma ikutan sedih, tapi juga ingin membantu menyelesaikan masalah dari Iya. orang itu ya. Iya, tapi Oke, seperti itu. Apa? Tapi kita nggak bisa. Oh, tapi kita nggak bisa. Bisa kalau ada Niat. ya. Oke, boleh ditulis? Oke. Oh, ketinggian nggak sih? Aku pengen. Boleh. Nanti saya bantu tulis. Terima kasih kepada Agista ya. Boleh duduk lagi. Oke. Nah, jadi menurut Agista nih, benar ya yang disampaikan oleh Agista bahwa empati itu tuh ketika kita melihat orang sedih, kita ikutan sedih, tapi juga kita ingin membantu. Sedangkan kalau simpati itu hanya sekedar ikut sedih aja. Contohnya misalkan kayak teman-teman nih ada yang sakit nih di kelas 9C nih, ada teman yang sakit. Nah, teman-teman itu kalau hanya sekedar simpati itu cuman kayak GWS ya, cepet sembuh ya, cuman di chat gitu ya, cuma di WA. Tapi kalau empati, kalau ada teman yang sakit kita menjenguk dia gitu loh. Jadi kan itu membantu dia dong. Kita menjenguk dan bisa juga kalau emang ada rezeki kita membantu untuk memberikan uang tangan atau apa gitu kan. Nah itu sampai sini bisa dipahami anak-anak? Oke, baik kalau seperti itu. Boleh kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Nah, sekarang di sini Ibu mau tanya nih, ini siapa nih kira-kira nih? Ada yang kenal nggak? Yang pakai baju merah siapa? Siapa yang pakai baju? Oke. Yang ini siapa nih namanya? Jongkok ya. Boleh ya. Jongkok merah kepala yang di belakang. Bener ya, ini V dan ini jongkok ya. Oke, nah kira-kira gimana nih tanggapan kalian melihat gambar yang ada di depan mengenai empati? Boleh maju ke depan ya. Maju ke depan. Boleh. Oke, gak usah ditulis, lanjut aja berpendapatnya. Tanggapan Siapa saya, ini namanya? Nur Zakia. Nur Zakia. Oke, Nur ya. Menurut Zakia nih, Nur Tanggapan Zakia. saya terkait gambar tersebut adalah si Jungkook ini bisa merasakan kesedihan dari V dengan cara dan juga ikut membantu untuk menenangkannya. Jadi Oke. sifat empati. Oke, berarti menurut boleh di applause dulu sebelumnya. Oke. Betul. Oke, bener ya apa yang disampaikan oleh Nur Zakia ya. Tentang ceritanya si Jungkook ini memiliki sikap empati kepada si V dengan memeluknya ketika si V ini menangis ya. Oke, boleh duduk kembali. Terima kasih sebelumnya ya Nur Zakia ya. Oke. Nah, kemudian boleh dilanjut. Nah, ini ya teman-teman, ada video belum? Nanti Ibu minta untuk ketersediaan anak-anak berpendapat apa sih makna yang bisa diambil dari video yang akan ditampilkan. Oke? Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau sudah paham? Oke. Jadi kita simak videonya dengan sama ya. Boleh? Ibu ke belakang deh, lihat nih ada yang nggak simak atau enggak nih, nggak fokus. Terdengarkan ya? Dengarkan.
Sudah dilihat ya anak-anak ya videonya. Nah, menurut anak-anak di sini tadi sudah melihat ya videonya seperti apa dan bagaimana cerita dari videonya. Ada nggak nih dari teman-teman yang ingin memberikan tanggapan makna yang bisa didapat tuh apa sih dari video ini? Boleh diacungkan tangannya dan maju ke depan ya. Nah, itu kayaknya tuh udah siap ngomong sendiri. Boleh maju ke depan. Iya, kamu boleh maju ke depan. Ayo, boleh nanti bisa dibantu ya sama anak-anak yang lain ya. Ya saling-saling kita kan bersharing pendapat tuh kan. Siapa namanya? Oh iya nih, menurut Alisa, gimana nih tanggapan terkait video yang tadi sudah kita sama-sama nonton? Kita harus baik sama yang lebih tua, apa ya? Selagi kita masih mampu lah gitu. Lagi tadi aku ya, dalam bentuk empatinya ya. Ya, terus apa ya? Nggak tahu lagi. Ada, oke. Ya udah, nggak apa-apa. Makasih Alisa. Mungkin ada yang mau menambahkan? Nah itu tuh kira-kira tuh siapa tuh yang itu? Nah ya tuh, boleh Siti maju. Namanya sama soalnya Siti juga. Maju boleh. Boleh duduk kembali ya. Terima kasih Alisa. Oke, boleh. Nah, gimana nih menurut Siti Dewi tentang video yang tadi kita sudah sama-sama tonton? Perempuan itu mau berkorban untuk kakek karena dia udah nggak kuat berdiri, walaupun sendirinya dia sakit tapi dia mau berkorban buat kakeknya. Oke, boleh diberikan tepuk tangan semuanya. Terima kasih ya kepada Siti Dewi. Benar ya apa yang sudah disampaikan oleh Alisa dan juga Siti Dewi. Jadi dari video ini kita sama-sama belajar bahwa sebenarnya tuh kita bisa melakukan empati asal ada niat itu sendiri. Dan ketika ada yang lebih membutuhkan pertolongan, lebih susah dari kita, alangkah baiknya kita bisa berempati kepada dia. Sama seperti perempuan tadi, padahal dia tuh kan
sendirinya nggak bisa berjalan ya, pakai tongkat kan, tapi dia masih mau menolong, berempati kepada kakek yang sudah tua ini karena dia tidak memiliki tempat duduk. Sampai sini bisa dipahami ya anak-anak? Oke, boleh dilanjut. Nah, di sini ada pertanyaan nih buat anak-anak. Kenapa sih kita harus memiliki sikap empati? Boleh langsung maju ke depan. Oke, dipersilakan. Kayak untuk Andini ya, Sela Andini kan? Nah, oke, benar. Gimana nih menurut Sela Andini? Kenapa sih kita harus memiliki sikap empati? Biar kita bisa punya hubungan yang baik sama orang. Oke, agar kita bisa. Punya hubungan yang baik sama orang. Oke, terima kasih. Boleh ditulis dulu. Gimana? Di situ aja. Nah, ya. Oke, berarti menurut Sela ini, sekian dikit biar anak-anak bisa lihat. Kenapa sih kita harus memiliki sikap empati? Itu biar kita punya hubungan dengan Sama orang. orang lain. Oke, terima kasih. Boleh tepuk tangannya. Terima kasih ya. Oke, siapa lagi yang ingin berpendapat nih? Kenapa sih kita harus memiliki sikap empati? Tulis, maju ke depan biar kita sama-sama belajar untuk berani berpendapat. Oke, boleh? Siapa yang mau? Laki-laki nih kayaknya belum ada nih. Oh udah ya tadi yang mikir ya. Oke, siapa lagi nih yang mau gantian? Oke, boleh. Wah, Agisti lagi nih kayaknya. Oh, Zaki lagi. Zaki lagi nih. Maaf ya, boleh ditulis ya. Sebutkan dulu. Kenapa nih menurut Agisti? Karena kita itu merupakan makhluk sosial, jadi perlu sangat memerlukan sikap empati dan empati. Oke, boleh ditulis ya. Berarti kata Nur Zakia ini, kita tuh seperti makhluk sosial, manusia sosial yang membutuhkan pertolongan dari orang lain. Gitu ya, Nur Zakia? Iya, Kak. Oke, terima kasih kepada Nur Zakia. Nah, Ibu sekarang udah inget ya namanya ya. Oke, ada lagi atau sudah cukup? Sudah cukup ya. Benar ya apa yang disampaikan oleh Nur Zakia dan juga tadi siapa? Sela ya, Sela yang di situ, bahwa kita tuh kenapa sih harus memiliki sikap empati? Nah, agar kita itu punya hubungan yang baik dengan orang lain. Nah, jadi karena juga dia itu merupakan makhluk sosial. Jadi manusia itu gak bisa hidup sendiri. Ya, mesti dengan orang lain dan membantu orang lain. Kayak gitu ya. Sampai sini bisa dipahami? Oke, lanjut ke slide selanjutnya ya. Udah dihapus ya. Nah, kemudian di sini ada bagaimana jika kita tidak memiliki sikap empati. Kira-kira siapa nih yang mau berpendapat? Oke, maju ke depan. Diomongin dulu. Bagaimana jika kita tidak memiliki sikap empati, jadi susah punya hubungan yang baik sama orang lain? Oke, baik. Berarti menurut siapa ini? Keisha. Kalau kita nggak punya sikap empati, kita jadi susah untuk berhubungan dengan orang lain, berhubungan baik dengan orang lain. Boleh ditulis ya, dipercepat. Oke, terima kasih kepada Keisha. Boleh duduk kembali. Nah, siapa lagi yang ingin berpendapat nih bagaimana jika kita tidak memiliki sikap empati? Boleh laki-laki. Nah, laki-laki nih ya sekarang ya. Dengan Izas ya. Nah, menurut Izas apa dulu nih disampaikan dulu sama anak-anak? Tidak mempunyai teman, Kak. Oke, berarti menurut Izas kalau kita nggak punya sikap empati tidak memiliki Teman. Oke, boleh ditulis. Oke. Terima kasih Izas ya. Boleh kembali duduk. Jadi menurut Keisha ini kalau kita tidak memiliki sikap empati, kita tidak memiliki hubungan yang baik dengan orang lain. Gimana kita mau berhubungan baik dengan orang lain? Kita aja nggak punya teman, karena dia tidak memiliki sikap empati itu sendiri. Sampai sini bisa dipahami? Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Boleh dihapus dulu. Nah, sekarang
bagaimana kita membangun sikap empati? Nah, kira-kira siapa nih yang mau berpendapat? Maju langsung. Ya, laki-laki ini udah mulai aktif ya. Oke, boleh diambil HP-nya biar kedengeran. Menurut siapa nih? Zaidan. Menurut Zaidan, gimana nih? Bagaimana kita membangun sikap empati? Mau mendengar cerita orang lain. Oke, menurut Zaidan itu bagaimana membangun sikap empati? Mau mendengarkan cerita orang lain. Boleh ditulis, dipercepat ya nulisnya. Oke, baik, terima kasih kepada Zaidan ya. Boleh kembali duduk. Nah, menurut Zaidan tuh kalau kita membangun sikap empati itu dengan kita mau mendengarkan cerita dari orang lain. Siapa lagi yang ingin berpendapat? Boleh maju ke depan. Siti lagi. Memangnya Siti itu aktif. Nah, saya sendiri. Ayo, boleh dipercepat jalannya. Jangan lari. Jalannya aja. Maju. Ini. Apa aku kasih? Nah, gimana nih menurut Siti, diomongin dulu bagaimana kita membangun sikap empati ke depan. Oh iya. Asian teman-teman. Membangun sikap empati sosial kepada orang lain. Oke, jadi gimana caranya? Ya kayak gitu, membangun sosial dengan orang lain. Oh, berarti membangun hubungan yang Iya. baik ya dengan orang lain. Boleh ditulis? Ya, dibuka aja. Nggak usah, udah. Oh udah. Ya. Oke, terima kasih kepada Siti Dewi ya. Nah, benar ya apa yang disampaikan oleh teman-teman. Bagaimana kita membangun sikap empati? Nah, jadi kita tuh boleh nih mendengarkan cerita orang lain. Nah, setelah tahu nih, kan kita tuh mau nih mendengarkan cerita orang lain, pasti orang lain tersebut merasa dihargain dong. Akhirnya dia bisa membangun sikap sosial, hubungan yang baik dengan orang lain. Ada lagi yang ingin berpendapat atau sudah cukup? Sudah cukup ya? Ada lagi? Sudah ya? Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kata Maya Angelou ini artis yang di luar negeri tapi udah almarhumah. Dia itu seorang kritis, penulis, artis juga. Itu dia bilang, saya rasa semua orang mempunyai rasa empati. Hanya kita yang tidak mempunyai keberanian untuk menunjukkan empati itu sendiri. Gitu ya. Jadi ketika kita mau berempati, nggak usah malu, nggak usah takut, nggak usah segan. Ya udah, namanya kita mau membantu, ya kita bantu. Selagi kita bisa, ya kenapa enggak? Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup ya? Oke, boleh dilanjutkan. Nah, di sini ada diskusi sambil bermain peran yuk. Oke. Nah, jadi nanti Ibu akan membagi 3 kelompok ya, 3 kelompok. Yang pertama nih, kelompok adat. Ada singkatannya. Apa nih kira-kira? Oke, kelompok 1 itu kelompok adab, yaitu antusias dan berempati. Kemudian ada kelompok PSBB, apa nih kira-kira? Ada teman? Oke, kelompok 2 ya ini kelompok 1, ini kelompok 2 itu kelompok PSSB, pasukan siswa-siswi berempati. Dan kelompok 3 nih, nah, kelompok WIB, kelompok Waktu Indonesia Barat. Waktu Indonesia Berempati. Nanti kita, Ibu akan meminta membagi kelompok 3 kelompok, ya, 3 kelompok nih. Terus dalam tiap kelompok itu akan menampilkan permainan peran, ya, menampilkan peran terkait dengan empati yang ada di rumah. Contoh empati yang ada di rumah. Kemudian yang gak kebagian bermain peran boleh memberikan pendapat tentang apa sih makna yang bisa diambil dari adegan peran yang sudah ditampilkan oleh temannya, gitu ya. Nah, karena biar anak-anak paham,
Kita bagi kelompok dulu aja kali ya. Hitung dari sini 1 2 3 1 2 3. Oke. Boleh mulai yang kenceng ya. 1, 2, Apa dah? 1. Balik lagi kan 3 kelompok aja. Lagi. Nah, udah itu ya anak-anak ya. Kelompok berapa-berapanya. Nah, kelompok 1 ibu minta dia di sini. Ya, kelompok 1 ibu minta dia di sini. Kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini ya. Di sini. Kalau nggak muat bisa geser. Oke, ayo dipercepat anak-anak pindah. Boleh kelompok 1 2 3. Sekarang ibu akan memberi kata kuncinya nih, jadi anak-anak gak usah khawatir. Judulnya udah dari ibu. Adegan perannya itu seperti apa? Nanti anak-anak tinggal praktekkan dan teman kelompok yang tidak bermain peran boleh memberikan pendapatnya ya. Oke, kelompok adat itu kan dia bermainnya kan di rumah ya. Jadi kalau di rumah itu yang ini nih. Nah, nah ini ya, seorang ibu yang sedang sakit pusing nih, dibantu oleh anaknya untuk menyelesaikan pekerjaan rumah. Oke, sudah paham belum nih? Oke, jadi ceritanya seorang ibu yang sedang sakit pusing, kemudian dibantu oleh anaknya untuk menyelesaikan pekerjaan rumah. Kemudian kata kuncinya, peran sebagai ibu nih. Ceritanya ibu sedang menyapu, kemudian kepalanya sakit. Bisa dibayangkan ya gimana perannya ya sebagai ibu ya. Oke, kemudian peran anak. Nah, ketika ibu lagi menyapu terus kepalanya sakit, anaknya melihat nih, ya kan, ibunya sedang sakit kepala, kemudian memijit ibunya yang sedang sakit kepala sambil mengatakan ia akan membantu pekerjaan rumahnya. Bisa dipahami? Bisa kebayang ya bagaimana seorang ibu dan juga bagaimana peran seorang anak. Oke, sekarang saya kasih ke teman kelompok adab ya. Nanti boleh dipilih siapa yang jadi ibu, siapa yang memerankan sebagai anak. Nah, nanti ya, nanti sisanya berpendapat makna apa sih yang bisa diambil gitu ya. Oh ya, masuk. Oke, kemudian kelompok PSSB, pasukan siswa-siswi berempati. Karena dia siswa-siswi, jadi perannya di sekolah. Nah, itu tentang seorang teman menjenguk teman yang sedang sakit dan membantunya. Nah, peran teman A nih, boleh disimak. Peran teman A memberitahu teman B bahwa teman C sedang sakit. Kebayang ya? Jadi si teman A memberitahu nih kepada teman B kalau teman C lagi sakit. Gitu, adegannya seperti itu. Kemudian peran teman B mengusulkan pendapat ya ke anak kelas agar menjenguk dan mengumpulkan sumbangan untuk teman C yang sedang sakit. Jadi ketika si teman B dikasih tahu nih sama teman A kalau teman C sakit, teman B bilang langsung ke anak-anak, ini sakit nih gitu kan ya, yuk kita jenguk gitu ya. Bisa kebayang nggak peran teman B? Bisa ya. Untuk khususnya kelompok PSSB. Ya, boleh didiskusikan siapa yang menjadi teman A, peran teman A dan teman B siapa ya. Kalau teman C nggak usah karena dia kan lagi sakit ceritanya di rumah gitu. Nah, kemudian karena dia kelompok waktu Indonesia berempati berarti di luar dari di rumah atau enggak di sekolah. Nah, itu ceritanya mohon diperhatikan, seorang nenek yang sedang membawa banyak barang dan sedang mencari alamat. Oke? Nah, kata kuncinya nih, peran nenek terjatuh ya. Mungkin dia lagi berjalan atau lagi ngapain, kemudian dia terjatuh dan menanyakan alamat ke 3 siswa yang baru pulang sekolah. Oke, kebayang ya peran nenek? Kebayang. Kemudian peran 3 orang siswa ini ketika dia berjalan nih, seorang 3 siswa melihat nenek yang lagi jatuh, nah dia tolong ya dan mengantarkan nenek ke alamat yang dicarinya. Sampai sini untuk khusus kelompok 3 sudah paham ya, kebayang ya? Oke, jadi dicari siapa yang mau memerankan nenek dan memerankan 3 orang siswa itu ya. Boleh didiskusikan. Dan yang kebagian mau diperhatikan anak-anak,
Dan yang nggak kebagian bermain peran boleh berpendapat ya. Teman-teman yang lain boleh berdiskusi terkait makna apa sih yang bisa diambil gitu ya. Oke, saya kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi ya. Kalau sudah siap, boleh langsung aja maju ya. Oke, untuk kelompok PSSB masukkan siswa-siswi berempati karena ini di sekolah, kita tampilkan dulu kelompok PSSB. Boleh tepuk tangannya? Ayo maju, maju, maju. Oke, 1, 2, 3 mulai. Lu tau gak sih teman kita Sarah lagi sakit? Emang iya. Ayo nggak boleh ketawa. Jadi kita jenguk. Boleh? Ayo kita panggil teman-teman. Bilang dulu ke kelas semuanya. Udah yuk. Woi, teman-teman, si Sarah lagi sakit, kita jengukin yuk. Nanti anak-anak suruh patungan ya buat beli buah-buahan gitu. Oke, boleh tepuk tangannya untuk saya. Oke, terima kasih ya kepada Oki dan juga Mawar udah berani main adegan perannya ya. Nah, nanti untuk anak-anak kelompok 2 boleh ngasih pendapatnya di akhir ya, gimana peran dari teman-temannya. Sekarang kita lanjut ke kelompok 3 dulu ya. Oke, boleh maju ke depan siapa yang peran nenek dan juga ketiga teman-teman. Maju dipercepat. Oh ini, oke, maju. Ditempel ya perannya, coba. Siswa apa nih nggak kelihatan. Nah, oke, sini semuanya. Sudah tahu ya gimana perannya ya. Waduh, siapa yang jadi nenek? Ah, jadi nenek. Yang jadi teman-teman ini ya. Oke, boleh. Oke, boleh dimulai. 1, 2, 3, mulai. Aduh, nenek jatuh. Bantuin tau. Ayo kita bantu. Terima kasih ya nak. Apakah kalian tahu alamat ini? Boleh kita antar? Boleh, ayo. Terima kasih ya nak, hati-hati jalan. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, baik. Terima kasih. Nah, nanti ya kelompok 3 boleh ya berpendapat terkait dengan yang tadi sudah diadegankan. Sekarang lanjut ke terakhir, kelompok terakhir, kelompok adab boleh maju ke depan. Oke, sudah siap nih. Nah, ibunya siapa nih di sini? Gak apa-apa. Tugas menyapu kan bukan seorang ibu doang, jadi kita ganti dia sebagai bapaknya ya. Oke. Adegan mulai. 1, 2, 3 mulai. Aduh, kenapa Pak Ibu? Sakit tahu. Sakit ada kita pijitin Bu. Udah biarkan saya saja nyapu Bu. Ibu istirahat dulu ya. Oke, terima kasih ya. Iya. Oke, baik. Sekarang tadi sudah kita boleh ditayangkan lagi. Tadi kan anak-anak sudah bermain peran. Jadi, Ibu mau meminta pendapat dari teman-teman kelompok dari apa yang sudah ditampilkan dari masing-masing kelompok ya. Kelompok siapa nih yang mau duluan? Oke, boleh maju aja di kelompok Waktu Indonesia Berempati. Maju ke depan ya, dipercepat. Tadi mau nanya dulu nih, ke pinggir. Mau nanya dulu, tadi teman kelompoknya lagi meranin apa? Meranin seorang nenek yang sedang terjatuh, lalu ditolong oleh 3 siswa yang sedang lewat atau kebetulan melihat kejadian. Oke, kejadian tadi ya. Iya. Oke, nah dari apa yang sudah kalian lihat, pendapat kalian tentang kasus tersebut gimana? Jadi kita itu harus peduli tentang apa yang terjadi di lingkungan sekitar kita dan berani untuk menolongnya atau kayak walau sekecil apapun yang terjadi. Kayak tadi neneknya terjatuh, jadi dia lihatnya nolong. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3 ya. Terus ada lanjut. dan kita berani untuk menunjukkan sikap empati kita di lingkungan masyarakat. Oke, tepuk tangan semuanya. Belum duduk ya. Berarti kata teman-teman ini kita tuh harus berani
melakukan empati ya, walaupun dengan orang yang kita tidak kenal sekalipun ya. Oke, terima kasih. Boleh duduk kembali. Makasih Kak. Oke, makasih. Lanjut kelompok siapa lagi yang mau udah siap? Oke, lanjut kelompok 2. Hadap ke teman-teman ya. Nah, tadi teman-teman meranin apa nih kalau yang dilihat? Oh iya, yang temen ini berarti. Tadi ada seorang siswa yang sedang sakit. Lalu bahwa teman-teman di kelas itu mempunyai ide untuk menjenguknya dengan memberikan sumbangan untuk membeli buah tangan atau buah-buahan. Oke, bener ya. Nah, gimana nih pendapatnya? Makna apa sih yang bisa diambil? Makna yang dapat diambil dari penampilan tersebut bahwa kita harus ada rasa empati terhadap teman yang sedang sakit. Kita bisa menunjukkan rasa empati kita kepada teman yang sedang sakit dengan menjenguknya, memberi buah-buahan, membantu biaya pengobatannya. Oke, tepuk tangan semuanya buat kelompok 2. Oke, bener ya. Kita tuh harus memiliki sikap empati kepada teman di sekolah. Ya minimal tuh ya kita tuh menjenguk dia walaupun kita nggak memberi buat tangan, nggak apa-apa. Kan patungan 2000 juga kan pasti bisa kan ya. Gitu. Oke, terima kasih kepada kelompok 2 perwakilannya. Lanjut ke kelompok terakhir yang kelompok 1 nih. Kelompok adab. Ayo maju. Baik, menurut kelompok 1 nih. Tadi temennya meranin apa? Jelasin dulu. Ayo, tadi meranin apa anak-anak? Ya, itu apa? Yang kencang suaranya biar kedengeran anak-anak. Meranin ibu sama anak lagi nyapu, Oke, temen kelompoknya lagi meranin ibu anak. sedang menyapu, Ibunya sedang menyapu, kemudian anaknya membantu. Nah, apa yang bisa kita ambil? Dari rekan adegan yang sudah ditampilkan oleh teman kita tadi dapat diambil pendapat bahwa turut membantu orang tua dalam hal pekerjaan jangan hanya kita sedang ketika sedang mengalami masalah. Membantu orang tidak harus melihat kondisi orang itu. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, belum ya. Oke, benar ya apa yang Oke, cukup. Benar ya apa yang disampaikan oleh kelompok 1, kalau menolong orang tua apalagi ya yang di rumah walaupun kita lagi sibuk sebisa mungkin kita membantunya apalagi orang tua kita lagi sakit. Oke, terima kasih, silakan duduk. Nah, oke, sebelumnya Ibu mau terima kasih kepada anak-anak yang sudah meranin adegan dari sini. Belum. Dan terima kasih juga yang teman-teman yang nggak kebagian bermain peran tapi sudah berpendapat. Boleh tepuk tangan untuk semuanya. Cukup. Oke, mungkin waktu kita di kesempatan kali ini, di pertemuan kali ini akan berakhir ya. Namun sebelum Ibu mengakhirinya, Ibu ingin perwakilan dari satu kelas 9C untuk memberikan kesimpulan apa sih yang didapat terkait dengan materi layanan. Boleh maju ke depan untuk memberikan pendapatnya. Gimana nih kesimpulannya? Tentang empati. Empati itu kan kita merasakan apa yang dirasakan orang lain, tapi kita juga ada rasa ingin membantunya. Nah, ternyata empati itu sangat penting di hidup kita, karena kalau kita nggak berempati, kita jadi susah berhubungan baik sama orang. Oke, tepuk tangannya boleh. Ya, bener. Oke. Cukup ya. Bener ya apa yang disampaikan oleh Obin, kalau kita tuh sama orang harus berempati seperti yang tadi kata-kata dari Maya Angelou, kita bisa berempati asal ada kemauan dan niat. Oke, bisa dipahami semuanya? Oke, terima kasih ya Obin, boleh duduk kembali. Oke, sekarang selanjutnya Ibu mau minta kesan dan pesan dari perwakilan kelompok aja deh. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 memberikan kesan dan pesan dari materi kita yang kita sudah sama-sama pelajari ya. Boleh kelompok 1 kesan pesannya terkait dengan kegiatan kita pada hari ini, dipersilakan. Oke ya, mau diperhatikan anak-anak nih, menurut Mona nih kesan pesan dalam kegiatan kita pada hari ini apa nih? Kesannya bahagia sih, terus bagus juga karena tentang adab kan, jadi kita bisa belajar lebih banyak tentang adab, Empati. simpati. Oke. Gitu kan. Terus untuk pesannya, Mohon didengarkan ya anak-anak. pesannya sih lebih
peduli terhadap teman atau lingkungan sekitar, sekolah, di rumah, lebih peduli terhadap orang lain, jangan melihat kondisi tertentu untuk membantu orang. Membantu orang tuh jangan melihat kondisi. Oke, boleh tepuk tangannya semuanya buat Mona. Terima kasih ya. Oke, baik. Tadi kita sudah sama-sama memberikan kesimpulan dan juga memberikan pesan-pesan terkait dengan materi layanan, yaitu rangkul sahabatmu dalam tunjukkan empatimu. Nah, sebelum saya mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, di sini saya akan memberikan lembar evaluasi atau lembar penilaian terkait dengan kegiatan kita pada hari ini ya. Oke, yang pertama itu ada lembar evaluasi kegiatan sama lembar evaluasi dari peserta didik. Nanti kalau lembar evaluasi untuk peserta didik itu bisa dilihat kalau misalkan anak-anak paham dengan materinya, bisa membangun karakter dari teman-teman mengenai empati, boleh dicentang nomor 5 atau enggak nomor 4. Oke, yang paling mengerti atau paham. Bisa ya? Kemudian yang ketiga ada lembar evaluasi kegiatan. Jadi bisa dilihat nih dari kegiatan selama proses kegiatan itu teman-teman bisa memahami enggak, terus juga teman-teman jadi paham tentang empati atau tidak dan suasana kelasnya seperti apa gitu ya. Oke, jadi nanti lembar evaluasinya Ibu kasih ke anak-anak satu persatu, kemudian nanti dikumpulkan oleh ketua kelas ya, dan dikasih ke Ibu di ruang guru ya. Oke, Ibu kasih ya. Baik, sepertinya kegiatan sudah akan segera berakhir, waktu pelajaran juga udah mau habis. Jadi sebelumnya Ibu mau mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada anak-anak kelas 9C yang sudah aktif dan antusias mengikuti bimbingan klasikal kita yang mengenai tentang rangkul sahabatmu dalam tunjukkan empatimu. Semoga ilmu yang sudah dipelajari bersama-sama bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga anak